Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Ya, saya kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oke, nah hari ini ya kita akan belajar fisika ya. Kita akan belajar fisika mengenai magnet. Oke, mengenai magnet. Nah, di sini akan kakak jelasin ya. Nama kakak Kak Fauzan. Kakak saat ini sedang menempuh kuliah S2 di Institut Teknologi Bandung pada jurusan Teknik Fisika. Oke, nah kita akan belajar magnet pada pertemuan kali ini. Magnet ini adalah salah satu materi yang cukup menarik ya, karena memang magnet ini berada di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tidak lepas erat kaitannya dengan magnet. Kemudian magnet ini juga kita akan adalah salah satu materi yang akan diujikan pada SBMPTN atau sekarang namanya UTBK. Nah, oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, magnet. Oke, apa itu magnet? Oke, magnet itu secara sederhana sangat gampang ya. Apa itu magnet? Magnet itu adalah suatu benda. Ya, magnet adalah suatu benda, oke, yang mampu menarik benda lain. Ya, secara sederhananya seperti itu, mampu menarik benda lain. Ya. Oke, itu secara sederhananya. Atau biasanya magnet itu dikenal dengan nama besi berani ya. Besi berani. Kenapa besi berani? Karena dia berani dengan benda-benda yang lain seperti itu. Oke, secara sederhana magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain. Nah, kemudian magnet itu ciri khususnya dia memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub. Oke, kutub apa aja? Kutubnya yaitu apa yuk? Kutubnya adalah utara dan selatan. Utara dan selatan. Maksudnya gimana kak? Nah, magnet itu biasanya kita jumpai kayak gini bentuknya nih. Nah, ini satu batang magnet. Kemudian magnet ini memiliki dua kutub. Dua kutub. Apa itu kutubnya? Kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi kita simbolkan utara, kita simbolkan dengan U, dan selatan kita simbolkan dengan S. Magnet jika dipotong tetap memiliki dua kutub. Contoh nih, kita potong. Nih kita punya gunting ya, kita potong magnetnya sehingga magnetnya menjadi kayak gini nih. Nah, jadi dua dong, jadi dua gini dia. Oke, satu, dua. Nah, Kak, kalau dipotong ini utara ini selatan enggak? Kalau dipotong yang awalnya tadi menjadi dari satu menjadi dua, maka nanti di sini dia tetap punya dua kutub. Begitu seterusnya. Mau dipotong berapa kali pun, mau dipotong 1000 kali pun, dia tetap memiliki dua kutub. Jadi kalau ini dipotong lagi tetap menjadi U dan selatan, tetap menjadi utara dan selatan. Seterusnya begitu. Nah, kemudian kenapa magnet itu bisa menarik benda lain? Itu disebabkan oleh adanya garis-garis gaya magnet. Nah, sebenarnya magnet itu nggak sesederhana ini. Jadi magnet itu kalau kita lihat ya, dia sebenarnya bisa kayak gini bentuknya. Ada namanya garis-garis gaya magnet. Oke, ini utara, ini selatan. Nah, ada garis-garis gaya magnetnya. Utara itu memberikan garis gaya magnet atau memberi filosofinya. Nah, memberi. Oke. Jadi panahnya kayak gini. Nah, ini biasanya digambar kayak gini. Gitu. Nah, utara itu selalu memberi, selatan dia selalu menerima garis magnet. Ini namanya garis gaya magnet. Garis gaya magnet ya, garis gaya magnet. Jadi utara memberi, selatan menerima. Jadi dari sini
dari magnet kita belajar bahwa jadilah selalu menjadi kutub utara. Kenapa? Karena kita selalu memberi. Nah, jangan menjadi kutub selatan pada magnet. Kenapa? Karena dia akan selalu menerima dari pemberian-pemberian orang. Jadi intinya kita harus menjadi kutub utara dari magnet. Oke, nah itu sekilas aja ya tentang utara dan selatan dari magnet. Oke, nah sekarang kita akan fokus pada benda yang dialiri arus, maka nanti akan menimbulkan magnet. Oke, nah jadi pokok bahasan kita yang utama itu adalah yang ini. Oke, namanya medan magnet. Medan magnet. Oke. Medan magnet. Ya, medan magnet. Kayak suatu daerah ya. Oke, di Medan Sumatera Utara. Kan ya, medan magnet. Jadi medan magnet itu ya. Medan magnet itu artinya atau definisi singkatnya itu adalah daerah yang berada di sekitar magnet. Sekitar magnet dan menyebabkan suatu muatan ya akan mendapatkan suatu gaya. Suatu gaya. Oke, intinya daerah yang berada di sekitar magnet itu sendiri dan konsekuensinya ya dia akan menimbulkan suatu gaya. Nah, namun gayanya gaya magnet ya kan. Oke. Nah, kita akan belajar ya medan magnet ini ya di sekitar benda-benda yang dialiri arus ya. Oke, contohnya yang pertama kawat lurus. Nah, kawat lurus. Oke. Nah, saya kakak punya kawat lurus, ya, kakak punya kawat lurus. Dia memanjang secara vertikal. Oke, kayak gini ya, kawat lurus. Oke, nah kemudian kawat ini dialiri arus. Arusnya ke atas. Oke, kalau arus simbolnya apa? I, ya kan? I, arus. Ya, simbolnya I. Kemudian ketika ada sebuah kawat dialiri arus, maka konsekuensinya apa? Kawat tersebut akan terbentuk menjadi magnet. Artinya di sekitar kawat ini akan ada medan magnet kayak gitu. Nah ya, di sekitar kawat ini akan ada medan magnet. Nah, medan magnetnya kemana kak? Medan magnetnya ya arahnya itu seperti ini, dia berputar kayak gini. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya, berputar. Yang ini kakak sengaja tulis yang putus-putus supaya kelihatan ya kalau dia itu di belakang kawat. Ya, jadi kalau ini kawat, ya, dia berputar. Nah, kayak gitu. Itu tuh medan magnetnya. Ya, jadi arusnya ke atas nih, ada kakak punya spidol merah. Tutupnya ini arah arus. Nah, kemudian karena dia dialiri arus kawatnya, maka konsekuensinya adalah ya kawat ini akan mendapatkan atau akan menjadi sebuah magnet ya akibat ada arus yang mengalir gitu. Nah, jadi arahnya kemana? Arahnya itu berputar. Arah medan magnet itu berputar. Yang kakak dengarkan warna merah di sini. Nah, medan magnet itu simbolnya apa kak? Medan magnet itu simbolnya B. Ya, kalau arus itu I, medan magnet itu B. Oke. Nah, kemudian medan magnet itu adalah besaran vektor. Oke, ya. Apa itu besaran vektor, Kak? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Memiliki nilai dan arah. Jadi, B ini selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Kak, nentuinnya gimana?
Oke, cara nentuinnya ya satu-satu. Kita tentuin dulu arah medan magnet. Oke, yang pertama kita tentuin dulu arah medan magnet, kan gitu ya. Arah medan magnet. Oke, arah medan magnet itu menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Kaidah tangan kanan. Semuanya adik-adik punya tangan kanan ya. Oke, ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan telah memberikan kita tangan kanan. Itu artinya kita bisa memanfaatkannya untuk mengerjakan soal fisika tentunya ya. Oke, kaidah tangan kanan. Oke, kakak gambar dulu tangan kanan ya. Oke. Cukup bagus ya gambar kakak ya. Oke. Sip, ini jempolnya ya. Oke. Supaya lebih rapih kakak. Oke. Nah, tuh tangan kanan ya. Oke. Tangan kanan ya, jadi kayak gini nih tangan kanan nih. Nah ini jempolnya gitu ya, ini 4 jari ya, yang ini 4 jari. Oke, nah arah medan magnet ya, menggunakan tangan kanan, pakai tangan kanan. Oke, tangan kanan. Oke, gimana cara nentuinnya kak? Cara nentuinnya yang pertama ibu jari. Oke, ibu jari itu biasa kita kenal dengan jempol ya, jempol ini dia. Oke, jempol. Nah, ibu jari itu menentukan arah arus. Nah, berarti kalau misalnya kita contohkan kemarin ya, arusnya kemana nih? Ke atas, berarti jempol kita kemana? Ke sini, atau kemari? Jawabannya ke atas. Kan arusnya ke atas. Jadi ibu jarinya ya menandakan arus, jadi ke atas. Oke, tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Oke, tangan kanan. Kenapa gitu Kak? Nanti berpengaruh sama hasil jawabannya ya. Oke, yang kedua, 4 jari yang lain. Oke, 4 jari yang lain berarti ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan ada kelingking. Nah, 4 jari yang lain ini menandakan arah medan magnet ya. Oke, arah medan magnet ya. Jadi kalau ulangin, jempol adalah ibu jari ya. Ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari yang lain adalah arah medan magnet. Oke, kita langsung masuk ke ke aplikasinya ya. Jadi kita punya kawat mengalir ya. Di dalamnya arus. Arusnya ke atas, berarti nanti jempol kita ke atas. Nah, kakak pengen nentuin ya titik di sini ya, titik di sini. Oke. Dan titik di sini itu medan magnetnya kemana? Gitu. Nah, kan tadi medan magnet itu kan daerah yang berada di sekitar magnet. Artinya kan di kiri dan di kanan dari kawat ini pasti memiliki medan magnet. Nah, kita pengen nentuin kemana arahnya. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Ayo ikuti kakak. Arus ke atas kayak gini. Kemudian titik yang berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Oke, sebelah kanan dari kakak ya. Oke, kita giniin tangannya. Oke. Kita giniin tangannya, kemudian kita tekuk 90 derajat. Tuh. Kita tekuk. Berarti arahnya kemana nih? Keluar. Berarti kalau kakak buat ini keluar bidang. Nah, kalau keluar bidang itu namanya dot. Nah, ya, dot itu adalah keluar bidang. Kakak tulis di sini. Ya, namanya dot, bacanya dot. Ya, artinya keluar bidang. Oke, ya. Kemudian, ya, kalau di titik di sebelah kanan, ini tadi sebelah kiri ya, ini tadi kita buat sebelah kiri aja. Ini sebelah kiri. Ya. Oke, kakak tulislah ini biar nggak bingung. Kiri, sini kanan. Oke, kita lingkarin. Oke,
ya, kiri dan kanan. Jadi di kiri tadi ada titik ya. Kita buat aja titik X lah ya, biar bagus ya. Ini titik X, titik Y ya. Nah, di titik X medan magnetnya itu ke mana? Keluar bidang, tandanya dot. Nah, pakai apa tadi? Pakai kaidah tangan kanan. Kakak ulangi, arusnya ke atas ya, arusnya ke atas, kemudian titiknya berada di sebelah kiri, maka kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, kemudian kita tekuk 90 derajat. Nah, arahnya keluar bidang, maka kita tuliskan dot. Ya kan? Kemudian kalau di titiknya gimana medan magnetnya? Ya. Ini kita buat B ya. B itu medan magnet. Oke, kemudian kalau di titik Y gimana Kak? Kalau di titik Y, karena titik Y berada di sisi kanan kawat, maka kita buat kayak gini. Nah, harus tetap ke atas, titiknya berada di sini. Oke kan? Kita tekuk. Ternyata masuk bidang. Kalau masuk bidang tandanya apa Kak? Kalau masuk bidang tandanya itu cross. Nah, ya, kita buat B ya. B itu medan magnet. Cross itu apa Kak? Cross itu adalah ya, masuk bidang. Cross atau masuk bidang. Oke, cross itu adalah masuk bidang. Dot adalah keluar bidang, cross adalah masuk bidang. Nah, makanya ya, karena dia yang di sisi kiri itu dia keluar dan di sisi kanan dia masuk, maka dia tuh seolah-olah tuh kayak gini berputar. Nah, jadi kalau misalnya ini kawatnya ya, ini kawatnya, tadi yang merah tadi ya, kawatnya. Oke, nah ini berarti kan kalau di sini dia keluar, tuh keluar. Kalau di sini dia masuk, tuh masuk. Maka nanti begitu dia sampai kemari dia belok kemari. Makanya dia nanti berputar. Makanya kakak tulis di sini medan magnetnya sebenarnya dia berputar. Cuman kalau kita hanya tunjukin satu sisi, kita bisa jelasin kalau di sebelah kiri itu dot atau keluar bidang dan di sebelah kanan itu cross atau masuk bidang. Nah, seperti itu cara penentuan untuk arah medan magnetnya. Oke, seperti tadi kakak bilang arah medan magnet ya. Kalau medan magnet itu adalah besaran vektor, artinya besaran memiliki nilai dan arah atau besaran memiliki arah dan nilai. Nah, kita udah bahas arah medan magnet. Ya, sekarang kita bahas apa? Yang sekarang kita bahas nilainya. Nilai medan magnet. Oke. Ya, ini kita kakak ini biar rapi. Oke. Nah, kelihatan ya? Tadi kakak bilang medan magnet punya dua, ya. Pertama arah dan kedua nilai. Arahnya udah kita tentuin. Oke, ada yang masuk, ada yang keluar. Sekarang nilainya. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya, Kak? Oke, kita ambil lagi kasus ini, ya, kawat ini, kita gambar kembali. Kita gambar kembali di sini. Oke, kayak gini nih. Nah, oke. Ini arusnya tetap ke atas, ya. Arusnya tetap ke atas. Ya, oke. Nah, kemudian ada titik di sini. Nah, itu kan ada titik ya. Oke, Kakak buat titik nih di sini nih. Titiknya nih. Kakak pengen menghitung di titik Y. Nah, titiknya sama ya tadi. Y juga. Nah, kemudian jarak dari sini kemari itu sebesar A. Ya, A. Ya, bisa sebesar 3 meter, 2 meter, dan seterusnya. Tapi Kakak simpulkan A aja. Ya, kemudian ya, karena ini kawatnya pendek ya, jadi kita bisa menghitung ya, bisa menghitung sudutnya ya. Kita buat kayak gini. Jadi kita buat di sini aja biar nggak gampang tindih ya, ininya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini garis bantu ya. Ini kita buat, kita simbolkan alfa, ini kita simbolkan beta. Nah, tuh. Jadi ada titik Y, dia sama seperti ini gambarnya sebenarnya. Ada titik Y di sebelah kanan kawat. Ya. Kemudian titik Y ini berjarak A dari kawat. Nah, kemudian kita menggunakan garis bantuan, ya, kita tarik dari titik ini menuju ujung bawah dari kawat sehingga terbentuklah sudut alfa. Kemudian dari titik Y ini kita tarik ke ujung atas kawat sehingga terbentuklah sudut beta. Nah, maka untuk menentukan medan magnet di titik Y, ya, kakak tulis kayak gini.
BY ya, gitu. Kita tulis BY. Ya, BY. Ya, BY. Apa itu BY? BY itu adalah terlalu kembali sebentar ya. Nah, sini kita tulis BY adalah mu0 I ya. Mu0 ini permeabilitas ya, nanti kakak tuliskan keterangannya, dibagi dengan 4 PA. Oke, 4 PA dikali dengan cos alfa ditambah dengan cos beta. Nah, itu dia. Oke, kakak kotakin. Nah, oke. Nah, kita buat keterangannya ya, biar enak. Keterangannya di sini aja, kita tulis ya. BY itu adalah medan magnet di Y ya, Y. Medan magnet itu satuannya apa, Kak? Satuannya Tesla. Ya, penemunya Tesla. GT besar. Kemudian yang kedua ini keterangannya ya. Keterangan. Kemudian yang kedua apa? mu0. mu0 itu nilainya ketentuannya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Ya, Weber per ampere meter. Kemudian apalagi I. I adalah watt arus. Ya. Satuannya ampere. Kemudian apalagi A, ada A. A adalah jarak dari titik apa, titik Y ke kawat. Satuannya apa, Kak? Satuannya meter. Nah, kayak gitu ya, jadi cukup jelas ya. Oke, nah ini untuk kawat yang lurus. Pertanyaannya gimana kalau kawatnya lurus tapi panjang sekali? Nah, caranya adalah kayak gini. Misalnya nih, Kakak punya kawat panjang banget ya, panjang banget. Oke, nah anggaplah ini panjang banget ya, anggaplah ini panjang banget. Nah, punya arus juga, punya arus I, ya. Panjang banget. Anggaplah ini panjangnya itu berapa ya? 1000 km ya, sangat panjang sekali ya. Jadi kakak punya titik Y juga, sama kayak ini tadi. Kakak punya titik Y juga. Nah, di sini. Oke, kakak punya titik Y juga. Ya. Kemudian kalau misalnya kakak pengen buat garis putus-putus kayak gini, ini juga tetap ya. Di sini, dari sini kemari itu A ya. Ini A. Nah, kakak pengen buat garis putus-putus kayak gini. Nih. Jadi dari titik ini kakak tarik ke ujung bawah. Kakak tarik ke ujung bawah. Tuh, gimana tuh? Nah, tapi kan masalahnya karena dia panjang sekali, kira-kira nanti sudutnya 0 nggak? Mendekati 0 ya, kan panjang sekali. Kita berusaha menariknya. Misalnya di sini nih garisnya nih, misalnya sampai sini. Nah tuh, ujung sini. Kita tarik. Oh, dan kira-kira tuh hampir mendekati 0 nilainya. Nah, maka nanti cos alfanya jadi cos 0. Betanya juga sama karena dia panjang sekali ke sana, ditarik. Nah, nanti dia tetanya hampir mendekati 0. Nah, jadi oleh para fisikawan teoretik ya, jadi alfanya dianggap sama dengan 0. Maka nanti rumusnya berubah. Jadi apa, Kak? Rumusnya jadi berubah. Jadi ya. Jadi BY ini sangat panjang ya. Kawat sangat panjang. Kita tuliskan kawat sangat panjang. Oke. Kawat sangat panjang. Nah, maka nanti ya, kakak iniin supaya rapi. Nah, maka nanti medan magnetnya jadi kayak gini. B ya, sama dengan ya, BY ya, BY. Karena di titik Y sama dengan tetap kayak gini. mu0I per 4PA. Nah, cuman karena alfanya tadi 0, maka kita buat gimana? Cos alfa 0 tambah cos beta. Cos beta berapa? 0. Nah, jadi kita buat di sini sudutnya itu, alfanya itu 0.
Begitu juga betanya ya, betanya juga 0. Betanya 0. Maka yang tadinya di sini ada alfa kita ganti jadi 0. Nah, maka rumusnya jadi gimana, Kak? Rumusnya jadi BY sama dengan, oke, coba perhatikan. Cos 0 berapa? Cos 0 1, ya. Kemudian cos 0 berapa? 1. 1 tambah 1 2. 2 bagi 4. Tinggal 2 bawahnya. Jadi rumusnya jadi apa, Kak? Rumusnya jadi mu 0I per 2 pi A. Kayak gitu ya. Nah, ya. Kalau ini tadi kawat pendek, kalau ini kawat panjang. Seperti itu ya. Yang ini kawat yang sangat panjang. Oke, sehingga rumusnya berubah menjadi ini. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal supaya kita aplikasikan langsung ya rumus-rumusnya kita ini. Oke, kakak punya soal ya. Contoh soal kakak tulis ya. Oke. Contoh soal. Oke, kalau begini. Oke, ya. Contoh soalnya kayak gini. Kakak punya kawat ya, punya kawat kayak gini. Kawat lurus. Nah, kemudian kawat ini dialiri arus ke kanan. Arusnya ke kanan. Gini nih. Nah, berapa ampere ke arusnya, Kak? Arusnya 12 ampere. Besar sekali ya. Oke. Ya. 12 ampere ini kalau kesetrum ya, kita bisa nggak ada lagi di dunia ini ya. Jadi jangan sampai kesetrum ya. Oke, 12 ampere dialiri ya. Arusnya dialiri 12 ampere. Jadi kawatnya dialiri arus 12 ampere ke kanan. Kemudian ada sebuah titik ya di sini. Oke. Oke. Ya, ada sebuah titik. Titiknya ini kita buat nilainya P aja deh, P. Nah, gitu. Oke, ya. Kemudian jarak dari titik ini ke kawat itu adalah berapa? Ayo, ya ini kita buat ya. Nah, kakak baca soalnya itu ada 3 meter. Nah, gitu. Oke, maka nanti karena kawatnya ini pendek, jadi soalnya dibilang bahwa kawatnya ini pendek, maka nanti kita buat garis bantu. Nah, berarti kan kasusnya kayak ini. Kita buat garis bantu kayak gini. Oke. Oke. Nah, ini alfa. Ini beta. Nah, tapi di sini dikasih tahu alfanya itu 53 derajat. Di sini betanya dikasih tahu berapa betanya. Betanya 37. Nah, oke, jadi gimana cara ngerjainnya, Kak? Cara ngerjainnya pakai rumus yang ini. Oke, berarti kita tulis ya. BP ya, kita jawab di sini. Kita jawab di sini. Oke. Nah, oke, yuk kita jawab ya. Maka nanti kita pakai rumus yang ini. Kita masukin rumusnya langsung ya. Kita jawab ya. Contoh soalnya udah ada. Ada sebuah kawat, ya kawatnya pendek di sini soalnya katanya. Dan kawat ini dialiri arus sebesar 12 ampere. Nah, ke kanan kayak gini nih, kayak gambar, ya kan? Kemudian ada sebuah titik ya berada 3 meter di sekitar kawat. Nah, titiknya kita buat titik P 3 meter. Kemudian karena kawatnya pendek, maka kita bisa buat garis bantu untuk menggapai atau untuk mendapatkan sudutnya. Jadi dari titik ini kita tarik ke sana, ternyata dapat 53 derajat. Dan kita tarik ke ujung yang satunya, dapatnya 37 derajat. Maka berapakah medan magnet di titik P? Nah, oke, maka kita jawab soalnya. Oke. Nah, gimana? Kita tuliskan dulu rumusnya ya. Ini kita tulis BP sama dengan mu 0I per 4 pi A dikali dengan cos alfa tambah cos beta gitu ya. Cos alfa ditambah cos beta. Oke, kita masukin nilainya BP sama dengan mu 0 tadi udah kakak jelasin di sana.
4pi kali 10 pangkat minus 7 ya, dikali I-nya 12 ampere. 12 dibagi 4pi dikali A. A itu adalah jarak dari titik ke kawat. Dari titik P ke kawat berapa? 3 meter. Oke ya. Selanjutnya cos alfa. Nah, alfa itu 53, berarti jadinya cos 53 ditambah cos 37 derajat ya. Cos 53 derajat ditambah cos 37 derajat. Oke, ini kita bisa sederhanain. 4pi habis ya. 12 bagi 3 berapa? 4 ya. Oke, 12 bagi 3 4. Maka nanti ini bisa kita tuliskan bahwa BP sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7. Sekarang kita hitung cos 53 berapa, cos 37 berapa. Kakak kasih contekan ya. Cos 53 sin 37 ya. Sin 37 sama dengan cos 53 itu nilainya 3/5 ya. Kemudian sin 53 itu sama dengan cos 37, 4/5. Nah, contekan ya. Nah, ini bisa adik-adik hafalkan ya. Oke, jadi cos 53 mana nih cos 53? Nah, ini dia. 3/5. Berarti 3/5 ditambah cos 37. Nah, nih 37 4/5. Oke. Nah, ya. Berarti BP medan magnet di titik P 4pi kali 10 pangkat min 7. 3/5 tambah 4/5 berapa? 7/5. Ya kan? 7/5. Nah, sekarang kita sederhanain. Oke, 4 bagi 5 berapa ya? 4 bagi 5 itu hasilnya kalau kita buat ya 0, ya 0,8 ya. 8 40 bagi 5 8 ya. Berarti 0,8 kali 7 berarti berapa tuh? 7 kali 8 56 ya. Berarti 5,6 kali 10 pangkat minus 7 Tesla ya. Tesla. Nah, itu dia. Terus karena tadi kakak bahas ya bahwa medan magnet itu memiliki arah ya, selain memiliki nilai, dia memiliki arah juga. Maka kaidah tangan kanan kita gunakan. Caranya gimana kak? Caranya, oke, ini kawatnya kan ke kanan ya. Nah, kita buat kayak gini, kak, dari sini. Oke, ini ya. Nah, arusnya ke kanan, titiknya ada di bawah nih, kayak gini. Nah, kan kita tekuk 90 derajat kan tadi. Caranya kita tekuk. Kemana arahnya? Ke dalam. Kalau ke dalam tandanya apa? Ke dalam. Ayo, ini dia, ke dalam. Nih. Close, masuk bidang. Berarti kita buat arahnya masuk bidang. Oke. Ya. Jadi kita buat di sini cross ya. Cross. Ini materinya cross. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya kita hapus dulu sebelah sana ya. Ini area. Nah, ini papan tulisnya kita hapus dulu. Nah, satu lagi kita hapus. Oke, tadi kita udah panjang lebar bahas kawat lurus ya. Sekarang gimana ceritanya kalau kawatnya dibengkokin jadi kawat melingkar? Nah, gimana kak? Waduh kak, kok buat bingung kak? Oke, jangan bingung ya, tenang aja. Nomor 2 namanya kawat melingkar. Oke. Nah, gimana kalau kawat melingkar kak? Kalau kawat melingkar ya, jadi kawatnya dia bulat gitu ya, melingkar.
kita gambar nih. Misalnya kakak punya kawat nih, kawatnya kayak gini nih. Nah tuh lingkar ya. Kemudian ada arusnya juga. Arusnya ini nih, arusnya nih I ya, arusnya I. Kemudian ditanya berapakah medan magnet di titik ini. Kita anggap titik P aja, P atau ya P aja deh, atau X di X. Nah X. Nah kemudian juga ditanya titiknya di sini. Ada titik juga nih, Y. Ada X, ada Y. Gimana cara ngerjainnya? Oke, cara ngerjainnya ya. Kita tulis dulu ya. Ini ada ketentuannya ya. Ini ada dari sini kemari itu dianggap A ya, jarak dari titik ke kawat sama kayak tadi. Kemudian untuk mendapatkan medan magnet di titik X ya, kita buat kayak gini. B di titik X ya sama dengan ya, B di titik X sama dengan rumusnya kayak gini. Mu 0 I per 2A. Kayak gitu aja. Tapi kalau di titik Y beda. Di titik Y itu rumusnya jadi gini. Mu 0 I per ya 2A juga. Tapi ya di sininya beda. Ini kita buat garis putus-putus. Nah, oke. Ini kita buat theta di sini. Nah, theta ya. Jadi nanti yang di Y ini rumusnya jadi gini. Dikali sinus pangkat 3 theta. Nah, itu dia. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa buat ini kita ganti jadi R ya. Nah, sisi miringnya, maka nanti B di titik Y itu bisa jadi gini rumusnya. Mu 0 I per 2A dikali sin theta. Sin itu kan depan per miring ya. Depannya apa? Depannya A. Miringnya apa? Miringnya R. Berarti karena dia pangkat 3, jadi rumusnya kayak gini. A pangkat 3 per R pangkat 3. Gitu. Bisa ya? Nah, ini kotakin. Oke. Nah. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 2 ya. Ini nomor 1. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Nah, oke, kakak punya kawat melingkar. Kayak gini nih kawat ini. Tuh, keren sekali ya kawatnya ya. Oke, ada arus. Kawat melingkar dia lagi arus. Arusnya 5 ampere. Nah, gitu. Oke. Kemudian di sini ada garis putus-putus nih. Titik sudutnya di apa ya? Pusatnya. Nah, pusatnya ini. Nah, ini dari garis putus. Ternyata sudutnya ini 120 di soal. 120. Nah, oke. Nah, di sini ditanya di titik ini namanya titik X. Titik X. Sama kayak tadi titik X. Pertanyaannya berapakah medan magnet di titik X? Berarti apa? BX. Ya, BX. Oke. Karena dia di pusat, maka kita pakai rumus yang mana? Ya, rumus yang ini. Ya kan, rumus ini. Nah, BX sama dengan mu 0 I per 2A. Tapi di sini kawatnya nggak penuh, ya, membentuk sudut. Sudutnya berapa? Kalau kita lihat, ya, ini berapa lingkaran? Kita perhatikan di sini. Ini, ya, kalau dikurangi jadi berapa nih? Nah, kan berarti tuh 360 dikurang 120, maka nanti ada tambahan rumus. Jadinya 360 dikurang
120 ini derajat ya, per 120. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, maka kita hitung. Oke. Oh, lupa A-nya belum ya. A-nya di sini dikasih tahu. A-nya 2 meter. Nah, A-nya 2 meter. Berarti gimana Kak? Berarti jadinya BX sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I. I-nya berapa? I-nya 5 ampere. 5 dibagi dengan 2A. Berarti 2 dikali A. A-nya berapa? 2 meter. Dikali dengan 360 proses 20 berapa? 240 ya. Dibagi 120. Nah, ini derajat ya. Oke, jadi kalau disederhanain berapa nih? 240 bagi 120. 2 ya. Oke. Oke, sorry, ini 360 ya. Ini per 360. Oke, sorry. Ini per 360. Ya, karena sudut lingkaran ya, sudut lingkaran, per sudut lingkaran. Berarti berapa nih? Kalau kita sederhanain, habis ya 24 sama 36. Sama-sama dibagi berapa nih? Bagi 6. Kalau dibagi 6 ini berapa? 8. Kalau dibagi 6 berapa? Dibagi 6 4 ya. Ini dibagi 6 6. Oke, kita sederhanain lagi. Sama bagi 2. Ini 2, ini 3. Oke. Sekarang ini coret. Habis, 2-nya habis. Tinggal 4 pi 4 ini habis sama ini sama 2 ya. Tinggal 2. Nah, berarti tinggal 2 kali 5. 2 kali 5 10 per 3. 10 per 3 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla. Oke. Ini jawaban untuk di titik BX. Kayak gitu. Titik BX. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Oke, ini contoh soal yang kedua ya. Saya nggak bingung adik-adik. Ini kita buat contoh soal. Nah, oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi ada namanya kawatnya, dia berbentuk lilitan, namanya itu solenoida ya. Yang tadi kedua kawat melingkar, yang ketiga ini namanya solenoida. Oke. Gambarnya gimana Kak? Gambarnya kayak gini nih. Jadi Kakak punya batang ya. Batangnya dialiri arus, tapi arusnya itu mengalir pada kawat yang dililit. Kayak gini gambarnya. Oke. Nah, tuh kelihatan ya. Jadi kawatnya tuh dililit di batang. Oke. Kemudian ada titik di sini. Kakak buat sini titik P, dan sini kakak buat titik Q. Ya, ada titik P, ada titik Q. Maka kalau ditanya berapakah medan magnet di titik P, dapat kayak gini. Nah, berarti jadi gimana Kak? Jadi kayak gini, BP ya sama dengan mu 0 I. Nah, karena dia bentuknya lilitan, maka nanti ditambah rumusnya jadi N. Mu 0 I dikali N jumlah lilitan dibagi dengan, oke,
dibagi dengan L. L itu adalah panjang dari solenoidanya. Oke. Nah, ini kalau dia di P, nanti kakak tuliskan keterangannya. Oke. Kemudian kalau di titik C gimana kak? Kalau di titik C rumusnya jadi mu 0I dikali N per 2L dibagi 2 lagi, karena di C ini dia cuma di ujung, ini C kecil ya supaya seragam. Nah, dia cuma setengahnya, jadi dibagi 2 karena dia di ujung itu tentu pasti lebih kecil dong pengaruh medan magnetnya ya. Nah ini dia. Oke, selanjutnya kita buat keterangannya. Kalau B tadi udah ya, kalau BP kan medan magnet di titik P. Mu 0 tadi udah, 4P kali 10 kali minus 7. Oke, kalau yang enggak apa, kakak ulang aja nggak apa-apa. Ya, ini kita buat B itu adalah medan magnet ya. Tesla. Kemudian mu 0 4Pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per meter kuadrat, Weber per meter kuadrat ampere, Weber per meter ampere kuadrat per meter ya, Weber per ampere meter ya, itu kurung. Kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. Kemudian N ini adalah jumlah lilitan ya, N adalah jumlah lilitan ya, ini bisa ditanya berapa kali ya, misalnya jumlah lilitannya 60 gitu atau 50 gitu, jadi nggak ada satuannya. Kemudian L ini adalah panjang solenoid, satuannya meter. Nah, yang terakhir namanya toroida. Toroida itu dia kayak gini bentuknya. Jadi dia ada kawatnya tuh lingkaran kayak gini. Oke. Terus dililit kawat, jadi kawatnya tuh melingkar kayak gini. Itu dia ya, kawatnya melingkar, kakak rapiin lagi supaya bagus. Oke, kelihatan ya, jadi ini dia melingkar. Nah, ini kawat ya. Nah, yang biru kawat ya. Jadi ada katakan tembaga atau batang yang dia dilingkarin, kemudian dililit sama kawat atau dililit sama sebuah kawat ataupun sebuah metal atau logam ya. Oke, maka cara menentukan medan magnetnya ya itu di sini, titik ini kita buat P aja nih, P ya, kita buat P ya, maka nanti BP nya adalah mu 0I sama dikali N kayak tadi dibagi dengan ya, kita lihat rumus yang ini ya, dibagi L itu adalah panjang kawat ya atau panjang solenoid. Nah, karena ini dia bentuknya lingkaran, maka panjangnya berupa keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa adik-adik? Keliling lingkaran adalah 2πr ya, 2πr atau 2πa juga bisa ya. Inilah dia rumusnya. Kalau buat A aja, A itu adalah jarak atau A itu adalah diameter ya. Sorry, jari-jari toroida.
Satuannya meter. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ya. Contoh soal yang ketiga. Oke. Tadi kita udah masuk contoh soal ke-1 dan kedua dan ketiga. Sekarang kita yang ketiga. Nah, contoh soalnya kayak gini. Ya. Kita punya ini solenoida. Oke. A. Wah. Oke, kayak pipa ya. Oke. Kemudian dililitin kawat. Ini. Nah. Oke. Tadi ya. Nah, ini kakak namain solenoida A. Nah, solenoida A. Kemudian punya panjang. Panjangnya 6 meter. Panjangnya 6 meter. Kemudian ada lilitannya N-nya ya. Ada N-nya. Kakak buat N-nya di sini NA ya. Jumlah lilitan A itu ada 5 jumlahnya. Kemudian yang berikutnya ada solenoida juga lebih panjang. Oke. Tuh, lebih panjang. Dililit juga ya, kawan. Nah, itu dia. Kakak namain ini A ya. A. Ini B. Oke. NB-nya 50. Tuh, 50. Berarti jumlah lilitan B-nya 50. Nah, oke. Pertanyaannya berapakah panjang B? Nah, ini akan harus ada ya. Ini tanya panjangnya berapa ini. Nah, kita buat LB. LB-nya berapa? Nah, di mana diketahui bahwa arusnya sama, berarti IA itu sama dengan IB. Diketahui arusnya sama. Ya, arusnya sama. Oke. Ya. Dan medan magnetnya juga sama, ya, medan magnetnya juga sama. Dan BA itu sama dengan BB. Oke, ini diketahui ya. Maka gimana cara ngerjainnya? Kita pakai perbandingan, ya. Kita pakai perbandingan. Oke. Kita tulis di sini aja, sedikit lagi. Ya. Jadi kita buat perbandingan. Kita buat kayak gini nih, rumusnya itu kan gini ya. Berarti kan pakai yang solenoida yang ini. Ya. Oke. Caranya gimana Kak? Caranya tulis mu 0 IA dikali dengan NA dibagi dengan LA sama dengan mu 0 B dikali dengan NB dikali dengan LB. Nah, yang ditanya itu yang mana Kak? Yang ditanya itu yang ini, LB. Ya. Katanya IA sama dengan IB, berarti I-nya bisa kita coret. Dan apa lagi? Oke, itu aja ya, itu aja yang bisa dicoret. Yang diketahuinya IA, IB sama BA sama BB. Nah, lalu minimalnya juga sama. Kan nilainya sama nih. Oke. Yang ditanya LB, maka kita masukin nilai NA. NA-nya berapa? 5. Ya, dibagi dengan LA. Panjangnya 6. Sama dengan NB 50 dibagi dengan LB gitu ya. Ini kita sederhanain 50 bagi 5 10 ya. Maka nanti LB nya berapa? Kali silang ya. LB nya sama dengan 60 meter kayak gitu. Maka nanti kita dapatkan bahwa panjang dari solenoida yang B yang kedua adalah 60 meter. Oke. Nah, ini saja pertemuan kita pada hari ini tentang magnet. Cukup banyak ya. Kakak review sebentar. Magnet itu tadi benda yang mampu ataupun bisa ya menarik benda lain. Kemudian magnet memiliki dua kutub, utara dan selatan. Kemudian magnet itu memiliki garis-garis gaya magnet. Selanjutnya magnet itu bisa dihitung medan magnetnya dengan cara
pakai kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Kemudian tadi kita udah bahas ada kawat lurus ya, kawat melingkar, ada solenoida dan ada toroida. Oke, nah begitu saja penjelasan dari kakak mengenai magnet. Oke, semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Tetap semangat belajar fisika ya. Semoga kalian, kakak doakan kalian semua bisa sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.